kita semua. Tak sedikit pun waktu kan ku tinggal. Meski harus ditinggal sang ibu yang selama ini mengajarinya cara merawat dan mengurus bayi, Ayu mengaku siap mengurus anaknya sendiri. Lagi pula Ayu rupanya tidak sendiri karena Abdul Rojak, ayahanda tercinta, rupanya juga seorang ayah dan kakek yang sudah sangat piawai dalam mengurus anak bayi. Bahkan jauh sebelum kepergian Umi Kulsum ke Tanah Suci hari ini, Abdul Rojak dan saat mengabarkan kondisi janin di dalam kandungan Shirin, serta keadaan Shirin yang ternyata sering mengalami pusing dan mual. Gak ada yang ngidam, lagi males ngapa-ngapain. Kadang gitu, gak mau ketemu lampu. Oh, gak mau. Males. Yang terang-terang enak ya. Tapi ada itu nggak sih mungkin jadi lebih manja atau biasanya kan seperti itu? Iya manja karena kan kita ngerasain pusing, mual, jadi kayak lebih pengen diperhatiin aja. Karena kan mau makan gak bisa, mau ngapa-ngapain gak bisa, jadi ya wajar. Enggak ribet kok, enggak. Ya wajar lah, tanya sama beberapa orang yang memang sudah pernah merasakan yang namanya hamil, ya kayak gitu. Ya sebagai suami ya wajib, iya, yang bersyukur lah, bersyukur. Dan apalagi mama saya selalu nekenin banget bilang harus sabar-sabar sama Shiren, harus turutin aja apa kata Shiren gitu. Kalau yang baik-baik turutin maksudnya ya. Namun selain pusing dan mual, keadaan emosi Shirin pun cenderung labil. Wisnu sebagai suami yang selalu dekat dengannya, untung saja memiliki kesabaran yang tinggi untuk menghadapi Shirin. Mungkin nggak tahu moodnya nggak stabil ya jadinya ya. Kadang-kadang apa ya maksudnya dalam arti lagi males-males banget, tapi ya mungkin lebih ke situ lah ya. Terus sering mual-mual paling itu aja sih. Gak pengen apa-apa sih. Lagi pengen apa ya? Pengen tiduran aja gitu karena kayak pusing gitu kalau rame, kalau apa. Pengen itu tiduran aja di rumah. Menghadapi Shirin yang sering pusing dan mual juga cenderung tidak stabil keadaan emosionalnya. Wisnu memang hadir sebagai sosok suami dan calon ayah yang siaga. Bahkan sejak Shirin diketahui hamil, Wisnu nyaris selalu menjaga Shirin, bahkan melarang Shirin untuk beraktivitas sejak bulan pertama kehamilannya. Sering kan dia nggak pernah, pokoknya selama kehamilan dia nggak pernah keluar kota yang seharian gitu, pasti TikTok. Lebih protektifnya dalam hal yang bagus ya, maksudnya jangan ini deh, jangan kerja, jangan ini sinetron berhenti aja, gini. Soalnya ngelihat akunya juga mungkin kasihan kali, jadi ya udah berhenti. Nggak ada, pokoknya dari mulai tawan hamil berhenti semuanya. Berhenti apalagi dia memang bulan pertama kok hamil tapi kok ada pendarahan gitu ya, itu juga langsung stop, nggak ada kegiatan sama sekali. Karena dokternya udah pesan harus bed rest gitu. Namun kemarin itu juga ya hanya menghadiri ulang tahun Irwansa aja ya. Itu dia juga duduk-duduk aja, nggak sibuk-sibuk kan gitu. Tapi mungkin sebenarnya bukan, ya memang kurang, ya maksudnya lemah aja lah kandungannya itu yang ya kita kan nggak tahu nih, masih diobservasi terus. Dokternya juga hanya suruh bilang banyak zikir, banyak doa gitu. Sementara itu, kedua orang tua Shirin yaitu Fani Bauti dan Mark Sungkar nyatanya sudah tak sabar lagi untuk menimang cucu tercinta. Hal ini karena dari kedua putri mereka, Saskia yang telah lebih dulu menikah, ternyata belum kunjung menunjukkan tanda-tanda hamil. Maka saat ulang tahun Irwansyah beberapa hari lalu, inilah ungkapan hati Fani Bauti dan Mark Sungkar kepada tim Celeb on Cam. Ya harapannya saya berharap mereka diberikan rezeki sama Allah ya, diberikan keturunan ya. Mudah-mudahan segera menyusul Shirin, mudah-mudahan memberikan kami cucu. Insyaallah amin ya. Kalau doa sih saya setiap saat 5 waktu sholat berdoa untuk anak ya, untuk anak-anak semuanya, baik yang di sini maupun yang di luar negeri. Dan khususnya untuk Zaskia mudah-mudahan cepat diberi keturunan, karena bukan hanya ingin mendapatkan cucu, tetapi
anak itu akan lebih mengikat hubungan rumah tangga seseorang gitu ya, satu keluarga. Mudah-mudahan Allah kabulkan, insya Allah. Lalu seperti apa doa yang dipanjatkan Fani Bauti, Mark Sungkar, dan Teguh Wisnu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kondisi janin di dalam kandungan Shirin? Ya kami mohon doa aja. Mohon doa Mudah-mudahan sama-sama tidak ada biasa apa-apa, ya. insya Allah. Insya Allah Mudah-mudahan Shirinnya sehat, tidak Bayinya stop sehat. berhenti pendarahannya, terus bayinya sehat. Tadi sih kalau lihat USG bayinya sehat gitu. Juga berdoa semuanya lancar-lancar aja, berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun, tidak ada kendala apapun, dan insya Allah mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim semoga anak saya menjadi anak yang soleh atau soleha. Sejak bulan pertama hamil, artis berusia 22 tahun ini ternyata sudah mengalami pendarahan. Memasuki bulan kedua, Shirin pun kembali mengalami 2 kali pendarahan. Dan pendarahan kali ini membuat ia pun harus dirawat intensif di rumah sakit. Lalu sakit apa sebenarnya Shirin sampai sudah 4 kali mengalami pendarahan? Benarkah tim medis pun belum bisa memastikan sakit yang dialami Shirin? Dokternya juga belum tahu. Dokternya belum tahu apa penyebab pendarahannya belum. Tadi kan dipikirnya takutnya talk show atau apa gitu, tapi pada saat periksa dia Iya, nggak miom ada juga tidak positif, ada. miom nggak ada, apa semua nggak ada, bagus gitu. Tadi juga saya itu pas lihat ya itu lucu anaknya udah gini-gini. Meninggalkan kisah sedih di hati pasangan Teguh Wisnu dan Shirin Sungkar karena pendarahan yang dialami Shirin Sungkar, inilah kisah dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Benarkah Ayu hari ini juga ditinggal sang ibunda Umi Kulsum yang akan menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah? Apa yang membuat Umi Kulsum tiba-tiba terbang ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umroh di saat sang anak tengah disibukkan dengan pekerjaan maupun urusan merawat anak, terlebih sidang cerai yang akan digelar sesaat lagi? Ditemui di kediamannya kemarin, inilah kondisi Ayu Ting Ting yang tampak sibuk menjelang kepergian ibunya umroh ke Tanah Suci. Ibu, ya insya Allah besok doain aja mudah-mudahan lancar. Biar nggak ada hambatan lah, biar sehat ibu di sana, biar apa yang ibu doakan di sana semua dijabah. Kembali ke tanah air dengan selamat, nggak kurang satu apapun. Semua diberikan kelancaran, kemudahan deh. Kalau umroh itu rencana memang udah lama ya, udah lama banget. Jadi juga teman-teman pengajian ya nak, gitu. Itu juga ibu-ibu semuanya ya. Jadi ibu ngikutin katanya ya bulan ini ya udah ibu berangkat. Ibu aja. 9 hari cuma biasa kalau umroh kan 9 hari ya. Akan ditinggal untuk waktu 9 hari, Ayu praktisnya akan mengurus Bilqis Humairah Razak tanpa bantuan sang ibu. Lantas, apakah Ayu bisa mengurus sang buah hati sendiri, sementara ia pun tengah disibukkan dengan urusan mencari nafkah di luar? Benarkah Ayu panik dan membayangkan 9 hari ke depan akan menjadi hari-hari sulit baginya karena kepergian sang ibu tersebut? Segala puji dan kuasa untuk Enggak lah, kan saya ibunya gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah nggak ada kesulitan lah. Saya juga udah ngerti kok semuanya gitu. Insya Allah dia udah bisa karena kan selama ibu pegang Bilqis dia selalu ngerti. Jadi ibu udah, apalagi ayah udah biasa juga kan. Dulu kan Ayu juga yang ngurusin ayah, Sipa juga. Jadi emang kita udah semuanya alhamdulillah ya nak. Mudah-mudahan bisa pegang lah semuanya Ayu sama ayah yang ngurusin. Terus tiap hari juga saya gantiin popok, mandiin si kecil juga belum juga ya udah bisa gitu. Kan emang tugasnya saya gitu. Jadi ya alhamdulillah insya Allah bisa. Bilang siap lah. Ya ibu kan juga di sana kan berdoa gitu, bukan yang main-main. Doa buat kita semua. Tak sedikit pun waktu kan ku tinggal.
Meski harus ditinggal sang ibu yang selama ini mengajarinya cara merawat dan mengurus bayi, Ayu mengaku siap mengurus anaknya sendiri. Lagi pula Ayu rupanya tidak sendiri karena Abdul Rojak, ayahanda tercinta, rupanya juga seorang ayah dan kakek yang sudah sangat piawai dalam mengurus anak bayi. Bahkan jauh sebelum kepergian Umi Kulsum ke Tanah Suci hari ini, Abdul Rojak dan